Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwa wal akhwat di mana saja berada, mari kita sebagai hamba yang tidak pernah luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena semua nikmat yang kita terima murni dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang dari makhluk. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Apapun nikmat yang kamu terima itu dari Allah. Terutama nikmat kita diberi oleh Allah Ta'ala kesehatan badan. Dan kesehatan badan ini akan lebih nikmat jika kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Nah, ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala kecuali kita menuntut ilmu. Nah, dengan ilmu itu kita akan bisa menerapkan ibadah secara keseluruhan. Karena Allah Ta'ala menciptakan kita di permukaan dunia ini hanya satu tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku, yaitu ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah melaksanakan perintahnya yang wajib maupun sunnah, dan meninggalkan larangannya yang haram maupun yang makruh. Dan kita juga meninggalkan perkara yang mubah yang berlebih-lebihan. Karena perkara yang mubah berlebih-lebihan akan melupakan kita atau mengurangi ibadah kita kepada Allah. Selanjutnya, kaum muslimin wal muslimat, kajian kita masih membahas masalah anak yatim. Kita ulang beberapa kali pertemuan karena memang sangat pentingnya pembahasan ini, dan oleh Allah Ta'ala diulang-ulang ayat ini, demikian juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ambil pelajaran atau tema untuk pagi hari ini, kesayangan atau kasih sayang ibu kepada anak yatim. Inilah yang harus kita fahami. Bayangkan kalau anak yatim ini diserahkan kepada laki-laki, berantakan. Karena memang kesayangan ibu tidak bisa dikalahkan oleh kesayangan ayahnya. Tetapi kalau meninggal dunia suami atau bapaknya, ibu masih sayang terhadap anak yatim. Bahkan kepentingan anaknya didahulukan daripada kepentingan dirinya. Inilah yang harus kita syukuri. Dan juga seorang anak hendaknya pula berterima kasih kepada orang tuanya, terutama ibu. Karena kesayangannya mengalahkan kesayangan dirinya sendiri. Didahulukan kesayangan kepada putra-putrinya, apalagi ketika ditinggal oleh bapaknya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita, kebaikan seorang ibu yang selalu sayang kepada anak yatimnya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka hadis ini berbunyi demikian. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, bersumber dari Aisyah semoga Allah Ta'ala meridainya, annaha qalat, berkata Aisyah ini, ja'atni miskinatun, telah datang kepadaku wanita yang miskin. Subhanallah, wanita yang miskin.
wanita yang sayang terhadap putra-putrinya. Tahmilu ibnataini laha. Nah, wanita yang miskin ini atau ibu yang janda ini membawa dua putrinya. Kita ketahui bahwasanya wanita kurang akalnya dan kurang agamanya di bawah ini. Dua putrinya digendong kanan kirinya, subhanallah. Dan tidak merasa capek. Seorang ibu membawa putrinya ini karena apa? Terlinang kesayangannya terhadap putrinya. Fa'at'amtuha salasa samaratin. Fa'at'amtuha salasa tamaratin. Katanya Aisyah, aku beri seorang ibu ini 3 kurma. Kenapa kau tidak 1 kilo? Kenapa tidak setengah kilo? Kenapa 3 kurma? Itulah yang dimiliki oleh Aisyah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya itu yang dimilikinya, maka itu yang dikasihkan kepada wanita yang sedang menggendong 2 putrinya ini. Subhanallah. Begitulah keindahan ummahatul mukminin. Istri-istrinya Rasulullah SAW selalu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya. Sebagaimana Allah berfirman, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri, padahal dirinya sendiri juga butuh. Nah, ketika Aisyah ini radhiyallahu anha memberi kepada ibunya yang sedang menggendong 2 putrinya ini, fa'atat kulla wahidatin minhuma tamratan. Beli ibunya masing-masing putrinya digendong 2 itu dikasih 1-1. Ya, karena 3. 1 untuk putrinya, 1 untuk putrinya, 1 mau dimakan. Wa rafa'at ila fiha tamratan litakulaha. Maka seorang ibu ini mau makan 1 kurma itu. Fastat amatha ibnataha. Tetapi oleh ibunya, karena melihat 2 putrinya ini dalam keadaan kelaparan, dikasih makan kepada 2 putrinya. Atau maknanya 2 putrinya ini memintanya. Fastat amatha ibnataha. Maka 2 putrinya itu minta lagi, dirangge. Fasaqqati tamratal lati kanat turitu an ta'kulaha bainahuma. Maka seorang ibu ini membelah 1 kurma ini untuk dibagikan kepada 2 putrinya. Nah, separuh untuk putrinya, separuh untuk putri yang 1. Ridha seorang ibu tidak makan. Subhanallah. Bagaimana Allah Ta'ala tidak membalas orang yang belas kasihan? Fa'ajabani sya'nuha, katanya Aisyah. Aku heran seorang ibu ini. Dia lapar, mendapatkan 3 kurma. Sudah dibagikan 1-1 kepada putrinya. Tapi ketika putrinya ini meranggih tangannya mau makan, dibelahnya oleh ibunya menjadi 2. Dan ini menunjukkan adilnya seorang ibu kepada putri-putrinya. Fadzakartul ladzi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku sebutkan kebaikan seorang ibu ini kepada putrinya, aku beritahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, jawabnya Rasulullah SAW ketika mendapatkan kabar dari Aisyah, ummahatil mukminin, istrinya Rasulullah SAW yang paling muda. Apa kata beliau? Innallaha qad aujaba laha bihal jannah. Subhanallah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan dia, memasukkan dia wanita ini ke dalam surga karena sayangnya kepada putrinya. Dan ini kabar gembira untuk para ibu janda.
yang sedang ditinggal mati oleh suami. Bagaimana seorang ibu selalu sayang terhadap putri-putrinya, selalu sayang pula kepada putranya, terutama putri yang kurang akal dan yang banyak cerewetnya. Bagaimana seorang ibu bisa bersabar mendidik. Bayangkan seandainya ada bapaknya akan bisa membantu mencarikan rezeki dan akan bisa membantu apa menjadi keinginan putrinya. Tapi setelah sang suami meninggal dunia, bapak meninggal dunia, menjadi beban penuh kepada ibunya. Tapi kalau kita seorang wanita yang janda, ingat tentang hadis ini, subhanallah nikmatnya, yaitu memelihara, mendidik putri-putrinya yang ketika ditinggal mati oleh ayahnya. Au a'taqaha biha minan nar, atau Allah Ta'ala akan membebaskan wanita yang sayang kepada putrinya ini ketika ditinggal mati oleh ayahnya, akan dijauhkan dari api neraka. Tentu ini kabar gembira. Ternyata bagi seorang wanita tidak sulit untuk masuk surga. Pekerjaan wanita yang paling banyak, yang paling baik di rumahnya, bukan di pasar, bukan di toko, bukan di jalan raya, tetapi di rumah. Sebagaimana Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Berdiamlah kamu wanita di rumah-rumahmu, dan ketika kamu keluar jangan bersolek diri, berdadan diri, sehingga menjadi fitnahnya kaum pria ketika melihatnya. Ini menunjukkan kediaman utama, keselamatan wanita, supaya tidak diganggu oleh orang-orang laki-laki yang sifatnya tidak berilmu. Kediaman di rumah lebih utama. Dan ini menunjukkan Allah sayang kepada amah, kepada hamba wanita. Disuruh diam di rumah. Dan ketika di rumah menjadi sejuknya seorang suami. Dan menjadi terdidiknya anak di rumah. Karena apa? Karena tidak ada manusia yang melebihi sayangnya terhadap anaknya kecuali ibunya. Subhanallah. Inilah kabar gembira untuk para ibu yang sedang ditinggal suami dan dititipi anak-anak. Mari kita didik dengan yang baik, karena hidup ini kita mencari rahmatnya Allah, mencari surganya Allah. Hadis yang nomor 2. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, dan lafadznya pula demikian pula dari Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, berkata Aisyah ini, ja'atni imra'atun wa ma'aha ibnatani tas'aluni. Ada seorang wanita yang sedang membawa 2 putrinya minta kepada saya. Ini pulihnya seorang dalam keadaan miskin, dalam keadaan kelaparan, terutama mintakan untuk keluarganya. Menurut asal kita tidak boleh minta-minta, tetapi minta-minta untuk kebutuhan pokoknya yang dia tidak bisa mencarinya sendiri, dan tidak ada orang bisa menanggung kebutuhannya, boleh. Falam tajid indi ghaira tamratin wahidatin. Nah, subhanallah. Ketika Aisyah ini didatangi seorang janda yang membawa 2 putrinya, maka tidaklah didapati oleh Aisyah di rumahnya kecuali 1 kurma. Ini istrinya utusan Allah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata bukan orang yang kaya raya, tetapi yang paling miskin. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mementingkan umatnya. Wa yasiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Inilah kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita ikuti. Beliau selalu mendahulukan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi dan keluarganya. Siapa yang tidak senang kaum muslimin kalau orang itu menjadi pemimpin lalu mendahulukan kebutuhan rakyatnya,
kebutuhan umatnya, mesti masyarakat akan senang. Bagaimana mau mendalimi orang lain, sedangkan kebutuhan pokoknya didahulukan untuk kebutuhan umatnya. Inilah keadaan hidupnya Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kenapa hidupnya tenang? Kenapa tidak bertengkar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena keimanan yang dimiliki oleh wanita itu, dan karena kebaikan suaminya. Tidak ada yang bisa menenangkan jiwa kaum muslimin wal muslimat, terutama dalam rumah tangga, ketika kita dihadapkan kekurangan maisha, melainkan dengan keimanan dan amal soleh. Ini yang menghibur. Bukankah Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat dengan zikrullah, beribadahmu kepada Allah, imanmu kepada Allah Ta'ala, itu yang menjadi tenangnya jiwamu. Subhanallah, ternyata ketenangan jiwa bukan dengan harta yang banyak, bukan dengan kemewahan hidup. Ketenangan jiwa itu dengan ibadah. Nah, inilah yang harus kita fahami. Begitu suri Al-Laudan yang Allah Ta'ala jelaskan di dalam ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada contoh yang paling baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh di dalam ibadahnya beliau, contoh di dalam kekeluargaannya, contoh di dalam pula istrinya. Begitu beliau tidak merasa cemas, tidak merasa menyesal dengan kekurangan urusan dunia. Kenapa? Kebutuhan dunia itu sebetulnya hanya sedikit, cuma rakusnya manusia yang banyak. Ya, perhatikan di sini para ibu, kaum muslimin wal muslimat. Rumahnya pemimpin dunia, ternyata saat itu tidak ada kecuali satu kurma, dan itu kurma itu mestinya untuk kebutuhan dirinya. Tapi ketika datang seorang wanita membawa dua putrinya ini, fa'ataituha, katanya Aisyah, aku kasihkan satu kurma ini. Faqasamatha baina ibnataiha, lalu oleh ibunya dibagi, dibelah menjadi dua. Diberikan kepada putrinya. Ridha seorang ibu tidak makan. Subhanallah. Bagaimana Allah Ta'ala tidak memasukkan di dalam surga? Bagaimana Allah Ta'ala tidak menyelamatkan manusia dari api neraka? Ini menunjukkan baiknya orang bersedekah, dermawannya orang yang mendahulukan kepentingan umatnya, kepentingan keluarganya daripada kepentingan diri sendiri. Inilah yang perlu kita jadi pelajaran. Maka bersyukurlah ketika Allah Ta'ala menitipkan putri-putri kepada ibu-ibu yang ditinggal mati oleh suaminya. Ini kabar gembira. Hidup kita hanya sementara di dunia. Tapi kalau kita mau melaksanakan wasiat-wasiat beliau, kisah yang nyata dari istrinya, inilah yang membawa kebahagiaan kita. Berapalah umur kita di dunia? Tidak sama dengan umurnya Nabi Nuh alaihissalam, dakwanya saja 950 tahun. Sedangkan kita antara 60 dan 70 tahun. Itu standar umur kita. Taruhlah itu lebih 1-2. Selanjutnya, summa qamat fa kharajat. Kemudian ketika mendapatkan satu kurma dan dibelah oleh ibunya, dikasihkan oleh separuh-separuhnya kepada dua putrinya, dan ridho dia tidak makan, fatakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kamarnya Aisyah. Fahattastuhu, lalu aku ceritakan, katanya Aisyah menceritakan kepada suaminya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan keadaan sayangnya seorang ibu yang janda kepada putri-putrinya. Faqala, Rasulullah SAW ngasih kabar gembira, man yaliya min hadhil banati syai'an, barang siapa yang mengurusi putri-putrinya ini, fa ahsana ilaihinna, dan mau memperbaiki, mau berbuat baik kepada putri-putrinya, kunna lahu sitron minan nar, maka dia ini menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka.
Ternyata untuk keselamatan seorang ibu, seorang wanita ini dari api neraka lebih mudah daripada perjuangan kaum pria. Karena pria harus perang, harus berdakwah di luar, harus menghadapi tantangan-tantangan. Karena itu layak kalau seorang laki-laki ini sehingga apabila muncul kemarahannya, karena mereka capek mencari rezeki, capek mengurusi umat. Layaklah seorang ibu kasih sayang terhadap anaknya karena ruang lingkupnya dengan anak-anak yang dicintai. Begitu Islam indahnya, ya, mengatur hidup kita. Tidak ada agama yang bisa menenangkan jiwa kita, yang membawa kepada kebahagiaan di akhirat kita kecuali agama Islam. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, qauluhu man yaliya min hadhil banati syai'an, makna barang siapa yang mengurusi putri-putrinya, ayasiru waliyan qaiman ala haula'il banati, maknanya menjadi pemimpin atau mengurusi yaitu putri-putrinya bin nafaqati dengan memberi nafkah. Ya, karena asalnya wanita tidak diharuskan untuk mencari rezeki sendiri. Seorang putri selagi dia belum menikah menjadi tanggung jawab penuh nafkahnya oleh bapaknya atau oleh kerabatnya yang terdekat. Tapi kalau sudah menikah maka menjadi tanggung jawab suaminya. Begitu indahnya Allah Ta'ala mengatur hidupnya wanita, tidak sama dengan laki-laki. Walaysa dzakaru kal unsa, katanya Allah Ta'ala, tidak sama keadaannya laki-laki dengan wanita. Karena wanita memiliki kekurangan akal, kekurangan agamanya, demikian juga yaitu lemah fisiknya. Maka tidak diperintahkan wanita ini untuk mencari rezeki sendiri lalu bercampur dengan laki-laki yang itu menjadi fitnah yang cukup besar. Allah yang menciptakan hambanya wanita, Allah yang maha tahu keadaan hambanya wanita ini. Ya, inilah yang harus kita syukuri. Jadi seorang istri dan juga seorang wanita, anaknya, cucunya yang putri menjadi tanggung jawabnya keluarganya. Kecuali apabila seorang ibu yang janda ini tidak ada yang menafkahi, sedangkan dia punya beban untuk putri-putrinya dan putranya, tidak mengapa mencari rezeki yang halal, tapi hendaknya menjauhi dari fitnah kaum pria. Karena keluarnya wanita menjadi fitnah. Al-maratu idha kharajat istasrafah syaitan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wanita itu kalau keluar ya difitnah oleh syaitan. Karena itu umumnya wanita yang keluar mesti bersolek diri. Nah, ini bukan berarti seorang wanita tidak boleh menghias diri. Wanita boleh menghias diri kepada suaminya karena suaminya adalah laki-laki yang dicintainya. Inilah tatanan di dalam Islam agar kita tidak terjadi fitnah. Kemudian juga wal i'alati wal kafalati war riayati. Maka putri-putri wanita ini menjadi tanggung jawabnya orang di rumah, terutama kepada suami atau yang mewakili suami itu sendiri, pamannya atau yang lainnya ketika bapaknya meninggal dunia. Wa khussal banat bidzikri. Kenapa di sini dikatakan tahmilu ibnata ini bukan ibna ini? Dikhususkan di sini dua putrinya, padahal juga suatu saat seorang ibu itu akan membawa pula putranya. Namun dikhususkan di sini putri, li'annahunna akhwatu wa ad'afu. Karena wanita ini sangat butuh bantuan. Dengan kekurangan akalnya dan agamanya dan juga dengan kurang fisiknya. Makanya pemimpin itu tidak boleh wanita. Ya, pemimpin itu harus laki-laki. Kalau ada suami istri, jangan sampai istri mengatur suami. Tapi kalau si istri punya kelebihan ilmu,
laki-laki suaminya itu kurang ilmunya bisa menasihati, tapi mau mengatur kehidupan rumah tangga tidak layak. Yang layak menasihati suaminya. Karena Allah Ta'ala melebihkan laki-laki ini lebih banyak daripada wanita. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Maka laki-laki ini yang harus mengurusi wanita. Disebabkan Allah melebihkan kepada laki-laki ini banyak sekali. Di antaranya laki-laki ini yang menafkahi kepada si istrinya atau putri-putrinya. Nah, wa yatanawalu qiyamal armalati ala yatimatiha kama huwa halu hadhil mar'al miskina. Dan supaya janda-janda ini ya yang dicerai oleh suaminya atau meninggal dunia, atau seorang wanita itu belum menikah tapi momong anak yatim, momong anak saudaranya, bagaimana bisa berbuat baik semisal wanita yang sedang berbuat baik pada putri-putrinya. Subhanallah. Dan wanita putri yang disayang oleh ibunya, tentunya putri itu akan sayang kepada ibunya dan akan teringat jasa ibunya. Dan ketika sudah menjadi besar wanita ini, dia akan terlinang-linang, oh iya, dulu masih kecil saya disayang oleh ibu, ayahku telah meninggal dunia. Ketika dia telah menikah, wanita ini dia punya anak, terlinang pula, oh iya dulu ya saya disayang oleh ibu, kenapa saya tidak menyayangi putri saya, kenapa saya tidak menyayangi anak saya. Karena apa? Fitrah manusia demikian. Jadilah kita seorang ibu yang sayang kepada anak, terutama sayang untuk mendidiknya, bersabar atas kekurangan mereka. Hadza wa qad amarallahu. Oleh karena itu disebutkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari, babu fadli man ya'ulu yatiman lahu. Babul fadli man ya'ulu yatiman lahu. Bab keutamaan orang yang mau mendidik, yang mengurusi anak yatimnya. Subhanallah. Hadza wa qad amara Allah Ta'ala bi khifdhi amwalil aitam. Maka Allah Ta'ala juga menyuruh kita agar kita menjaga hartanya anak yatim. Ya, jangan sampai kaum laki-laki ketika melihat janda itu masih muda, kemudian kaya karena memang suaminya kaya, ditinggal mati oleh suaminya, lalu terlintas oleh laki-laki itu ingin menikahinya karena ingin mencari atau ingin makan hartanya yang ditinggalkan oleh suaminya. Jangan, tidak boleh, zalim. Tetapi kalau kita mau menikahi janda ini yang punya anak, kita bermaksud untuk meringankan beban ibunya dan bermaksud yaitu untuk membantu yaitu putri-putri dan putranya. Ini adalah pahala yang cukup besar. Beliau bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Karena itu beliau orang yang pertama kali yang selalu membantu, menolong kebutuhan para sahabatnya. Subhanallah. Bahkan juga beliau menikahi sekian banyak janda bukan karena hawa nafsu, tetapi karena ingin menolong mereka. Subhanallah. Suri tauladan Rasulullah SAW, tidak ada sedikit pun yang jelek, tapi semuanya adalah baik. Wa khadzara min akliha dzulman, jangan sampai ketika kita mendidik anak yatim ini sampai makan hartanya dengan cara zalim atau ada niat ingin bagaimana bisa makan hartanya, tidak boleh. Wa rattaba ala dzalika asyaddal adzab, dan Allah akan menghukum ya kita makan harta keluarga kita lain dengan makan hartanya anak yatim. Karena mestinya kita yang membantu anak yatim, jangan sampai merugikan anak yatim. Terutama dia masih belum balik, belum tahu apa-apa. Ya,
Ini harus menata niat supaya kita betul-betul menjadi orang yang selalu yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat nomor 152. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Jangan kamu mendekati harta anak yatim. Kalimat mendekati bisa juga makan, bisa juga diambilnya, bisa juga dihutang dan yang lainnya. Illa billati ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Hatta yablugha asyuddah, sampai dia balik. Jadi kalau kita ingin memperkembangkan harta anak yatim demi untuk kelancaran hidup dia ketika sudah balik, ini termasuk ta'awun yang bagus. Betul-betul menolong ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya. Jadi kita sedang memelihara anak yatim, hati-hati jangan sampai kita makan, kecuali kalau kita orang miskin, punya anak yatim yang banyak, tidak bisa kita mencari rezeki, sedangkan kita harus mengurusi anak yatim setiap pagi, siang dan malamnya. Boleh kita makan sekedar kebutuhan pokok kita, boleh makan bersama mereka karena orang hidup butuh makan. Tapi seandainya kita ini punya harta, ya, keluarga kita yang menanggung diri kita, sedangkan anak yatim ini perlu kita didik, alangkah baiknya kalau kita makan dari harta kita sendiri. Sedangkan kebaikan kita pada anak yatim kita berharap pahalanya dari Allah Ta'ala. Dan juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat nomor 10. Nah, kita hendaknya waspada, hati-hati dengan hartanya anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan penganiayaan, maksudnya ingin bisa mengambil harta anak yatim itu dengan segala upaya, maka innama ya'kuluna fi butunihim nara, pada dasarnya orang itu ingin mengisi perutnya sendiri dengan api neraka. Dan ini menunjukkan tahdzir, peringatan keras. Jangan sampai ketika kita mendidik anak yatim ini atau punya keluarga anak yatim itu lalu kita ingin merugikan mereka, jangan. Tapi kalau kita ingin memperkembangkan hartanya, keikhlasan kita karena Allah Ta'ala, ini termasuk ta'awun alal birri wat taqwa, tolong menolong yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika dia sudah besar, hartanya menjadi banyak dan juga dibuatkan toko, pekerjaan, ini harta dari orang tuamu, nak. Ya, kamu masih kecil, saya didik. Dan ini asalnya sedikit, sekarang banyak, sekarang kamu harus hati-hati. Kamu sudah dewasa, maka perlu kamu harus primpen atau harus iktisad, hemat, ya, dalam masalah urusan makan dan yang lainnya. Sekarang kamu sudah balik, punya tanggung jawab sendiri. Tidak lagi yaitu orang tua angkatmu ini yang mengurus dirimu lagi. Tapi kita perlu menasihati mereka. Subhanallah. Wasaya selawna sa'ira, dan mereka akan masuk di dalam neraka. Ini bahaya bagi orang yang makan harta anak yatim secara zulmah, mendolimi. Tapi kalau kita makan hanya sekedarnya karena kita tidak punya yaitu nafkah sendiri, kita sibuk dengan anak yatim, maka boleh. Nah, sewajarnya berapalah kebutuhan kita makan. Tapi dengan niat tidak ingin poros, tidak ingin ada niat untuk merugikan harta anak yatim. Walamma nazalat hadhil ayatu, tatkala turun ayat ini yaitu surat An-Nisa nomor 10, demikian juga Al-An'am 152,
syaqqa dzalika 'ala sahabat radhiyallahu anhum, merasa berat para sahabat ini. Wa azalu ta'amahum an ta'amil yatama, sehingga mereka tidak mau makan sedikit pun makanan yang dimasakkan untuk anak yatim ini. Begitu perhatian para sahabat. Ketika ayat ini turun bukan marah, malah betul-betul meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Inilah faedahnya orang yang menuntut ilmu. Orang suka membaca Al-Quran, suka membaca hadis beliau, bukan menjadi orang yang rugi, tetapi menjadi orang yang khaufullah. Khaufan ala anfusihim min tanawuliha. Takut pemeliharaan anak yatim ini kalau dia makan dari makanan anak yatim itu. Walau fi hadhil khalatil lati jarat al-'adatu bil musyarakati fiha, walaupun menurut keadaannya biasanya kalau orang itu memasakkan anak yatim, maka orang masakannya juga ikut makan walaupun sederhana. Hatta istadda alaihimul amru, sehingga betul-betul merasa berat di dalam hatinya. Bagaimana dengan ayat ini? Fasa'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an dzalika, sehingga mereka menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau punya ilmu. Ini menunjukkan apabila ada suatu masalah kita dengan anak yatim, bagi pemangku pendidik ini betul-betul supaya bertanya pada orang yang punya ilmu. Demikian juga kita yang mendirikan panti asuhan anak yatim, hendaknya diperhatikan ayat ini. Hendaknya diperhatikan pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, agar kita betul-betul mendapatkan pahala, bukan hanya sekedar capek mengurusi mereka, tetapi kita ingin mendapatkan pahala. Fa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang didoakan oleh beliau, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Naam, lamma anzalallahu azza wa jalla, tatkala Allah taala menurunkan ayat ini, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Surat Al-An'am ayat nomor 152. Demikian juga innal ladzina ya'kulunal amwalal yatama dzulman, sesungguhnya orang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim, intalaqa man kana indahu yatimun, pergilah orang-orang yang dia punya anak yatim, fa'azala ta'amahu, maka sahabat ini tidak mau makan min ta'amihi, dari masakan yang ia masakan untuk anak yatimnya. Wa syaraba min syarab, yang tidak mau pula minum, yang mana minum ini dibuatnya untuk anak yatim itu. Fajala yafdhulu min ta'amihi fayukhbasu lahu hatta ya'kulahu aw yafsuda, sehingga didahulukan anak-anak yatim makan dan minum dulu, ya, sampai habis. Fastadda dzalika alaihim, menjadi berat untuk mereka. Fadzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka menjelaskan perkara ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah taala menurunkan ayat. Subhanallah, kasih sayang Allah taala kepada hambanya ketika ada satu masalah tidak dibiarkan, tetapi Allah menurunkan ayat untuk solusi bagi orang yang mengalami kesulitan. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 220, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka para sahabat itu menanya kepadamu wahai Nabi tentang bergaul dengan anak yatim.
Bagaimana makan dengan sedia? Nah, qul, apa katanya Allah Ta'ala? Beritahu ya Nabi, islahun lahum khairu. Memperbaiki mereka, mendidik mereka, ya, merawat mereka, itu adalah suatu kebaikan. Bagaimana anak yatim mau hidup sendiri? Dan dia akalnya belum sempurna, belum bisa berbuat apa-apa. Seandainya tidak ada yang mengurusi, mungkin akan terlantar anak yatim ini. Dan bisa juga bunuh diri, karena tidak ada yang mengurusi dia. Bayangkan anak kecil lain dengan binatang. Anak kecil selalu ingin bantuan orang-orang yang bisa membantu dirinya. Dan juga cerewet, nangis, banyak nakalnya pula, maklum. Akalnya belum sempurna. Wa in tukhalituhum. Nah, apa katanya Allah Ta'ala? Jika kamu mau bercampur mereka, bergaul dengan mereka, fa ikhwanukum, itu saudara kamu. Saudara kamu di dalam Islam. Nah, inilah menunjukkan bolehnya kita makan bersama anak yatim tatkala kita tidak mampu untuk mencari nafkah sendiri. Karena kita sibuk mendidik anak yatim, boleh. Tetapi makan sekedarnya, bukan bermaksud untuk berlebih-lebihan. Ini juga peringatan ya bagi pendidik-pendidik, bagi sekolah panti asuhan. Tapi panti asuhan ini kaum muslimin wal muslimat, kalau dia sudah balik bukan anak yatim lagi. Jadi anak yatim ini adalah anak yang ditinggal mati ya oleh ayahnya, ya, atau pergi yang tidak datang ayahnya, kemana tidak diketahui, dan dia belum balik, ini adalah anak yatim. Fakhalatu ta'amahum bi ta'amihi, akhirnya mereka juga ikut makan bersama makannya anak yatim sekedarnya. Ini boleh, karena mustahil anak yatim itu akan kita biarkan disuruh masak sendiri, tidak mungkin. Tentu harus ada orang bertanggung jawab. Nah, orang bertanggung jawab ini ketika makan sekedarnya, itu sebagai keringat dia, kecapean dia. Inilah Islam, subhanallah, mengatur hidup kita, mengatur hidup yang tenang. Fasarabahum bisarabi, boleh. Maka seorang yang memasakkan, merawat anak yatim ini minum dari minuman yang disediakan anak yatim, tapi hanya sekedarnya. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Fabayyana lahum, maka hadis ini menjelaskan untuk orang-orang yang merawat anak yatim, annal maqsuda islahu amwalil yatama, bahwa maksudnya kita mendidik anak yatim bagaimana untuk memperbaiki ya, dan untuk mengurusi hartanya anak yatim supaya tidak sia-sia. Bi khifdhiha, dengan menjaganya, wasyanatiha, dan juga dengan memeliharanya. Ya, jangan sampai borosnya, jangan sampai apa yang diminta oleh anak yatim ini kesenangannya lalu dituruti, tidak. Kita lihat kebutuhan pokoknya. Karena anak yatim kalau sejak kecil kita didik dengan bagus, hidup sederhana, insya Allah kalau sudah dewasa dia akan menjadi orang yang baik, orang hidup sederhana. Tapi kalau sejak kecil anak ini dibiarkan minta apapun dikasih, dimanjakan ya, maka ini bahaya untuk dia ketika sudah balik. Karena apa? Mulai kecil dimanjakan. Wal ittijari fiha, dan boleh kita yaitu memperdagangkan ya harta dia, hanya kita kembangkan. Nah, supaya harta mereka ini bertambah banyak dan kebutuhan untuk setelah dia sudah balik, apalagi dituntun setelah balik dinikahkan. Ini caranya ya. Ini peninggalan ayahmu, peninggalan ibumu sekian ya. Kamu masih kecil, nah umur 1 tahun ditinggali bapak ibumu. Tapi ini sebagai ganti orang tuamu, membantu dirimu sekarang hartanya sudah banyak, hati-hati ya. Saya tidak ingin mencari apa-apa kecuali pahala di sisi Allah Ta'ala, maka kamu harus hemat. Nah, dan juga bukan berarti kalau anak yatim ini sudah dewasa lalu kita lepas dari hubungan mereka, jangan. Tetap nasihati, ad-dinu an-nasihah.
Ya, kebaikan orang-orang menasihati. Wa anna khaltatahum iyyahum fi ta'amin aw ghairihi jaiz ala wajhin la yadurru fil yatama. Adapun mencampur makanan mereka, mamanya orang yang mendidik anak yatim ini punya beras. Saya masak dengan yaitu berasnya anak yatim, maksud dia supaya tidak makan hartanya anak yatim, boleh. Ya. Atau ketika dia mau membuat sayur, membuat lauk, ya ini saya punya duit sedikit ini, saya campur ya agar saya tidak makan murni hartanya anak yatim, boleh. Bahkan kalau bisa sebagian harta kita dimakan oleh anak yatim sebagai sumbangsih kita yang baik kepada mereka. Ini tidak mengapa. La yadurru bil yatama, yang penting tidak memadaratkan harta anak yatim. Li'annahum ikhwanukum, karena mereka itu adalah saudara kamu. Namanya saudara, ya boleh berbuat baik kepada saudaranya dan boleh juga mengambil satu hak saudaranya yang layak. Wa min sa'nil akhi mukhalatatu akhihi, namanya saudara yang bergaul dengan saudaranya. Bayangkan Allah menjelaskan wa in tukhalitum fa ikhwanukum, kalau kamu mau memelihara anak yatim itu saudaramu, saudara se-Islam yang mengalahkan saudara sekandung. Kalau saudara sekandung ini sudah lain agama, bukan lagi saudara yang sebenarnya. Hanya hubungan kerabat, hubungan din tidak ada. Faman alima Allah min niyati, siapa yang diketahui oleh Allah Ta'ala niatnya annahu muslihun lil yatim, bahwa ingin dia memperbaiki mendidik anak yatim, walaysa lahu tam'un fi malihi, tidak ada niat untuk tamak, untuk mengambil hartanya, falau dakhala alaihi syai'un min ghairi qasdin, walaupun tidak ada maksud apa-apa, lam yakun alaihi ba'sun, maka tidak mengapa. Wa man alima Allah Ta'ala min niyatihi, tetapi apabila Allah Ta'ala mengetahui niat mereka yang buruk, nah maka mereka mendapatkan asima, berdosa, wa ta'arradha lil wa'id, berarti dia telah menjerumuskan dirinya kepada siksaan Allah. Inilah yang perlu kita fahami ya bagi pendidik anak yatim dan juga yaitu lembaga-lembaga yang mengurusi anak yatim, jangan sampai kita makan harta mereka dengan cara yang tidak syar'i. Wa qad addan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya beliau telah menggolongkan akla malil yatimi, makan harta anak yatim ini, minas sab'il mubiqat, termasuk 7 yang merusak. Nah, ya harus kita pahami. Bersumberkan hadis yang disampaikan sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang banyak hadisnya. Karena beliau selalu menukil dari kalangan para sahabat sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala istanibus sab'al mubiqat. Jauhkan dirimu hai kaum muslimin dari 7 yang merusak amal, yang merusak akhlak, yang merusak akidah. Nah, apa 7 perusak ini? Bertanya para sahabat. Ini baiknya para sahabat ketika tidak paham bertanya, karena melaksanakan perintah Allah, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Maka apa katanya? Ya Rasulullah, wa ma hunna? Wahai Nabi, apa 7 yang merusak amalan ini? Ya, jadi kita tidak boleh diam kalau tidak tahu, menanya. Cuma menanya itu jangan bertele-tele. Lihat pertanyaan para sahabat pendek, ya bukan 1 lembar sehingga membingungkan orang yang ditanya, bukan. Ya, mal Islam, mal ihsan, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Ya, bagaimana berbuat baik kepada orang tua, pendek-pendek.
Ya, ini perlu untuk kita semuanya, karena apabila pertanyaan itu pendek, mudah difaham. Ketika mampu menjawab, dijawab. Ketika tidak mampu, Allahu a'lam. Allah yang maha tahu. Nah, apa katanya? Pertama, yang merusak amal asyirku billah, menyekutukan Allah. Inilah Bapak dan Ibu yang harus kita pahami bahaya syirik. Karena Allah menjelaskan la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau wahai Nabi berbuat syirik, maka batal semua amal baikmu. Ya, tapi mustahil seorang Nabi berbuat syirik. Ini menunjukkan bahaya syirik yang tidak banyak orang umum tahu. Kalau bahayanya mencuri, berbuat zina, rata-rata orang tahu. Tapi orang yang jatuh kepada pencurian dan berbuat zina, dan dia menyadari kesalahannya, tidaklah menjadi murtadnya, tidaklah keluar dari Islam, tapi kurang keimanannya. Tapi orang musyrik lenyap keislamannya. Yang pertama. Yang nomor dua yaitu as-sikhru, sihir. Ya, sihir ini perbuatannya setan yang kerjasama dengan tukang sihir, para dukun dan para peramal. Ya, ini perlu kita fahami. Yang nomor tiga, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqqi, membunuh jiwa seseorang tanpa dosa. Apabila membunuh karena ada syariat di dalam Islam boleh, orang bunuh dibunuh, orang murtad dibunuh karena ada dalil. Kita tidak membunuh, tidak boleh membunuh walaupun bunuh diri, tidak boleh. Membunuh dirinya karena ditinggal oleh suaminya yang baik, dia bingung, putus asa, tidak boleh. Kita ini diuji oleh Allah. Wa aklur riba, dan makan hasil riba. Ini perusak. Hati-hati Bapak dan Ibu, jangan sampai kita meminjamkan uang 1 juta lalu dikasih pisang 1 arib, jangan mau. Karena itu riba. Dia ngasih pisang 1 arib itu karena apa? Karena orang itu menghutangi. Atau anak kita, cucu kita dikasih, jangan. Ya, tolak. Karena kita ingin bermaksud menolong si dia. Tapi kalau mereka tidak hutang pada kita, ada orang berbuat baik pada kita, ngasih, terima. Selagi harta itu halal. Tapi harta haram tidak boleh. Ya, ini larangan riba. Yang nomor 4, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Nah, ini yang menjadi pembahasan di dalam bab ini. Ya, hati-hati. Kecuali makan harta anak yatim ini karena dia tidak mampu, tidak bisa yaitu mencari rezeki sendiri karena dia sedang merawat anak yatim, tapi makan dengan sekedarnya. Tidak ada niat untuk menzalimi harta anak yatim. Kemudian juga wattawalli, yang nomor 6, wattawalli yaumaz zahfi, pergi ketika dia perang, pulang, takut. Nah, berpaling dari peperangan, tidak boleh. Orang jihad fisabilillah itu membela agama Allah. Kalau kita ikhlas meninggal dunia dalam keadaan mati syahid, insya Allah. Kemudian juga wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita-wanita yang baik dituduh zina. Nah ini ya, kalau kita dituduh berbuat jahat tidak mau, jangan menuduh. Boleh menuduh wanita berbuat zina kalau mendatangkan 4 saksi. Kalau dia tidak mendatangkan 4 saksi, 2 atau 3, maka harus dicambuk 80. Walladzina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajlituhum samanina jalda wala taqbalu lahum syahadatan abada. Siapa saja yang menuduh wanita yang bersih, wanita yang mukminah, wanita yang selalu berada di rumahnya, bukan wanita pelacur, tapi yang dituduh wanita yang bersih, dituduh zina, dia tidak mendatangkan 4 saksi, dicambuk 80. Dan tidak boleh menjadi saksi. Ini perlunya kita menjaga lisan kita. Jangan sembarang keluar dari mulut kita walaupun
guyon atau sendakura, tidak boleh. Ya, ini 7 yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW perusak agama kita. Hendaknya kita menjauhi, terutama tadi pembahasan pokoknya wa aklu mal yatim. Begitulah kaum muslimin wal muslimat, ya, pembahasan yang dapat kita ambil pelajaran, ya. Semoga dengan 3 kali pertemuan kita membahas pembahasan anak yatim ini menjadi kuatnya kita menjadi orang yang bersabar ketika dia ditinggal oleh suami, ditinggalkan dan dititipi anak-anaknya. Menjadi sabar pula bagi panti-panti asuhan. Menjadi bersabar pula orang yang tidak punya anak lalu mengambil anak yatim untuk dipeliharanya, mengingat besar pahalanya. Dan hidup ini mencari pahala kaum muslimin, bukan mencari dunia. Karena kita mati tidak akan kita bawa dunia itu. Kecuali dunia yang kita infakkan fisabilillah, itulah yang menyertai kita. Semoga keterangan yang singkat ini menjadi sebab kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk beramal soleh, dijauhkan dari kejemuan, dan semoga amal soleh ini kita diampuni oleh Allah taala dosa kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.